CEO Instagram bikin video kemarin. Instagram fokus mulai fokus ke konten video reels. Oh, gue lihat ada Moseri di Twitter tuh. Yes. Kita kasih solusi. Hashtag masih ngaruh gak sih sekarang? Jujur, hashtag itu menurut gue pribadi bukan part yang paling penting. Penting, tapi bukan nomor satu. Kadang banyak kreator baru nih, bang gue bingung nih hashtagnya apa ya. Itu berkutat sama hashtag tuh sampai akhirnya gak posting konten. Nah, itu jangan kayak gitu juga. Intinya cari hashtag yang relevan. Gue kasih kuncinya, tips-tips and triknya ya. Buat akun-akun baru, fokus sama hashtag yang dipakai baru 50.000 sampai 500, di bawah 500.000, di atas 50.000. Oh, justru malah low density ya? Iya, karena kan kalau misalkan dipakai hashtag yang udah gede-gede, konten kita saingannya main gede-gede dong, susah. Ketabrak di sana. Iya, pakai yang segitu ya dulu range-nya. Habis itu udah bikin 3 template misalkan buat Instagram nih ya. Hari A, B, C gitu. Jadi jangan sama. Kalau lu tiap hari sama gitu ntar kena shadow ban lah apa istilahnya orang-orang yang suka gak muncul. Iya, udah betul. bikin 3 gitu mungkin ya, kayak jasa videografi, jasa fotografi, masukin tuh yang di bawah 500.000 itunya penggunaan hashtag. Udah. Oke. Aman. Aman tuh ya. Ajib. Gak usah dibikin pusing kalau sama gue. Nah, berapa sekarang lo bisa dapetin klien paling gede? Nah, pengen tahu gue pengen ngukurnya, pengen tahu Yuda apa sih? Works apa sesuai dengan Alpha Works? Gue gak enak dibuka-bukaan, tapi gak apa-apa gue share ya. Intinya ya intinya gini, kenapa lo harus share untuk memotivasi atau menginspirasi teman-teman semua. Oh, ternyata penghasilan video editor menjadi vendor atau agency ini insya Allah menjanjikan lo. Oke. Gue sharingnya akan dalam nih di sini bang. Oke. Karena bersangkut paut dengan ngatur uang. Oke. Sedikit aja paling. Karena ini pelajaran hidup gue juga nih, baru kemarin soal kejadian. Jadi kita tuh suka kena godaan, namanya videographer, editor, udah namanya hobi jadi kerjaan. Pas dapat duit nyari hobi, bikin lagi tuh kamera, beli baru. Iya. Itu penyakit. Tapi kan itu investasi, Yud. Enggak juga ya? Gue setiap syuting sekarang kagak pernah pakai alat sendiri bang Dir. Maksudnya kalau buat syuting konten gue iya. Kalau sama klien gue selalu disewain alat. Oh iya, sewa kan bisa ya? Gue masukin quotation, gue sewa. Gue gak usah maintenance alatnya. Ambil, syuting, balikin. Iya. Gak usah invest gede-gede. Iya. Ya kalau mau invest boleh, bagus gitu. Cuman kalau gue lebih pilih yang simple aja. Oke. Jadi gue gak usah maintenance alat-alat. Iya. Jadi itu satu penyakitnya. Jadi kita tuh sering banget namanya ngalamin kayak 1 bulan bisa beli MacBook. Habis beli MacBook 2 bulan ke depan makan Indomie. Nah, ini yang bikin di kepala masyarakat bahwa freelance video editor, videographer tuh kayak profesi nggak menjanjikan. Oke. Itu yang jadi penyakit. Sebetulnya kalau kita bisa manage uangnya, harusnya bisa aman. Caranya? Contoh sekarang ngomongin UMR gitu Bang Dere. Anggap 5 juta UMR. Sekarang kalau dari project kayak kemarin gue lagi gila gitu ya. 1 bulan gue nyikat kayak punya Kodeni Santoso, YouTube-nya, terus Mas Adrian Maulana gitu ya. Terus Bang Ogut, terus ada psikolog Nago Tejena, Instagram, YouTube, ada semua. Gue tuh bisa bikin deal sama mereka. Oke, buat sebulan kirim video di awal bulan ya. Semua kirim video di awal bulan, brek. Gue kerjain seminggu 2 minggu selesai. Oke. UMR. Ya. 2 juta UMR. Ini ngomongin yang UMR dulu ya. Dan di rumah lagi kerjanya. Di rumah, gue gak keluar duit loh. Ya internet lah, bayar sama listrik lah ya. Ya itu di rumah. Gue bisa kerjain 2 minggu selesai. Paling revisi dikit lah gitu ya. Sisanya bisa nyikat project yang lain ya. Nah, berarti kan tinggal gimana kita ngelola duitnya dong. Iya. Nah, kayak di Bali. Ini gue buka-bukaan, bahkan gue udah izin sama Mbak Wayan. Bahwa invoice-nya bakal gue spill jadi konten. Oh gitu, boleh. Boleh, ayo. 15 juta kemarin deal-nya. Wow. Videonya ada di website-nya. Gue syuting cuma sehari. Talentnya kebetulan Bang Ogut, Bang tolong ya, lu kan ganteng gue bilang. Oke katanya. Satu lagi talentnya bule ada. Ya temen gue gitu kan. Ya udah bikin video sehari syutingnya dari pagi sampai sore. Pagi dan sore. Nggak mungkin siang kan jam panas itu trik jelek banget cahayanya. Pagi sama sore. Jadi edit 15 juta. 15 juta. Berapa durasi video? Kalau nggak salah 2 menit 3 menit. 15 juta 2 menit. Hey. Itu satu project ya Bang. Enak juga kerja lo. Iya, satu project. Nah biasanya yang bikin spekulasi di orang-orang bahwa video editor freelance itu gak menjamin hidup adalah habis 15 juta belanja. Contoh gue nih, cerita gue nih ya. Oke. Gue ikut kompetisi. Ini ya, buat video editor bukan cuma dari jasa. Ingat ya, lu bisa jadi, ya tadi jasa, terus juga bisa ikut kompetisi buat cari cuan. Oke. Misalkan ada kompetisi yang diajain pemerintah gitu ya. Kayak kemarin gue diadain Line Today, Content Creation 2018. Oh Line ya, dari Line ya? Nasional tuh 1000 video yang submit. Gue ikutan, dibantuin sama kantor gue, disuruh ikut dong. Gue gak pede banget Bang, gue tuh alat cuma seadanya gitu. Bikin gue kuatin di pesennya aja gitu ya. Bikin, tiba-tiba masuk 10 besar. Masuk ke Line Today-nya tuh. Gue kaget kan. Ya udahlah 10 besar, alhamdulillah gitu kan. Dipanggil ternyata 10 besar itu ke Senayan City. Gue gak ngira acara segede itu.
Gue kaget ada Ran, ada Isyana. Buset, panggungnya gede banget di tengah-tengah sensi. Gue cuma bertiga, yang lain tuh krunya bener-bener full team segala macem. Wah, lu down mental lu tuh. Hancur lah. Gue bilang, ya udahlah, gue datang aja yang juara 8, 9 terserah deh gitu kan. Pasti sebutin, gue ngerekam juga kan. Juara 3 nggak dapat, juara 2 nggak dapat, ngomatin kamera. Juara 1 bang. Lu juara 1. Juara 1. Nice. Juara 1. Nangis gue, nggak bohong. Lu bayangin, gue bikin skrip bareng-bareng sama CEO gue tuh. Terus gue syuting sehari doang sama Pak Yudi, kurir aja. Thailandnya kurir ya. Gue tau dia nggak bisa ngomong depan kamera, susah. Bikin voice over dia aja. Terus gue isi footage. Simple videonya, cut to cut. Syuting pakai A7S punya temen, pakai lensa fix. Satunya pakai iPhone 7 waktu itu gue cuma. Karena gue nggak bisa sewa alat waktu itu, mepet. Dan gue juga nyewa jauh banget kan. Dan gue nggak punya stabilizer dan lain-lain. A7 sama satu kamera A7 yang fix doang, handheld. Satunya pakai iPhone 7. Juara 1, 30 juta. 30 juta. Nah itu kesalahan gue tuh. Pas dapet duit beli MacBook langsung. Wah ini. Iya tiba-tiba bisa beli MacBook. Habis itu 2 bulan makan Indomie. Pas resign waktu itu ya, ntar gue kasih fotonya dia. Pas resign akhirnya gue dinobatkan sebagai King of Indomie di kantor. Sampai bos gue beliin gue Indomie dan Indomie banyak. karena lo udah ngabisin buat Mac, tiba-tiba lo cuma makan Indomie. Iya itu kocak banget sih. Tapi memang iya sih ya. Kadang problematika di video editor gitu. Kadang kalau punya dapat duit langsung banyak, langsung kaget itu. Nah, yang disalahin malah profesinya. Nah, itu dia. Itu padahal memang orangnya aja gaya hidupnya seperti apa. Salah, itu dia. Oke, harusnya gimana? Kalau dapat 30 juta, gue pengen tahu. Kalau gue sekarang strict. Gimana? Berapapun duit project yang masuk. Kalau gue lebih strict sebenarnya nggak mesti kayak gini, harusnya kayak 50% buat hidup dulu nih, buat hidup kebutuhan. Kayak 30 buat keinginan, 20 misalkan buat tabungan investasi gitu. Kalau gue strict banget sekarang Bang Der, 50% tabungan. Entah ke investasi atau kemana. Yang jelas sodako harus ya. Gak boleh lo putus sodako. Pokoknya orang tua, nyokap gitu ya, harus kasih. Terus kayak ya sodako kayak macam-macam lah, terserah lu ya mas sodako. Kita bisa yang mana ini terserah lu itu. Oke. Soalnya lu udah enak sih Yud. Maksud gue lu potong. Ini gue coba untuk mewakilkan teman-teman dan mengkontrakan ya istilahnya. Lu bisa potong setengah karena lu insya Allah akan dapat job lagi. Nah sementara yang memang Senin Kemis dapat jobnya, endorse atau mungkin ya lain-lainnya gitu kan. Itu ya wajar kayaknya, mungkin 30 juta diputar untuk kehidupan. Apa mungkin belum lagi yang udah punya utang. Jadi gue gini Bang Der ya. Gue kemarin sempat di Bali untuk fokus underwater videographer. Ya kan. Gue ambil course, jadi lama di Bali 7 bulan. Dan gue tuh di Jakarta tuh hidup sama di sono beda banget. Gue kebetulan di kampung di Amet, Bali bagian Northeast. Bener-bener kampung deh pokoknya, bener-bener di pedalaman gitu ya. Tapi lautnya bagus. Ternyata di Jakarta tuh gue hidup bisa sampai 12 juta, 13 juta sama bini gue sama anak gue. Karena deket mall, kadang-kadang makan ke mall yuk gitu. Wah itu godaan. Itu penyakit. Pas di sono nggak ada, boro-boro mall 2 jam harus ke kota. Gue cuman beli warung, masak bini gue bertiga sama anak gue sama susu dan segala macem. Gue hitung 4 juta Bang dari hidup. 4 juta ya. 4 juta. Berarti kan sebetulnya gaya hidup dong. Iya jelas. Jadi makanya gue dari situ gue punya kesimpulan bisa strict untuk pangkas 50% udah. Kalau enggak jatuh, waduh perih juga. Udah punya anak soalnya ngeri kan. Udah punya anak gue udah nggak bisa mikir buat diri. Kalau dulu jatuh susah lagi gitu, nggak ada duit habis ya udah sendirian, nggak ada tanggungan. Sekarang ada anak baby ini, tanggung jawab kita kan. Nah iya. Terus apa lagi nih kira-kira yang bisa menunjang video kita sampai bagus apa segala macam, selain alat, konten diperbaikin, CTA-nya apa? Nah positioning gimana? Misalnya video editor kan tuh kan butuh tuh, lu mau fokus kemana begitu tuh gimana? Positioning itu gue lebih ngeliatnya gini, penting sebagai kita kadang masuk ke sosmed, pembawaan kita di konten itu karena mungkin ngerasa expert jadi so expert. Kalau kayak gitu teman-teman gue kasih tahu ya, gue pernah kayak gitu dulu nggak laku. Contoh? Misalkan dulu gue baru ikut digital marketing nih, terus gue ngajarin orang digital marketing. Satu belum ada social proof, yang kedua ngajarin udah kayak orang expert. Kalau kamu mau bisnis kamu sukses, ikutin langkah-langkah ini. Kamu mau bikin videonya bagus, ikutin langkah ini. Ngerasa diguruin. Iya, audiens nggak suka. Cara bikin kayak gini, cara bikin gini. Kalau gue dulu, gitu, gue selalu ngomong gitu. Jadi gue lebih ke sharing. Mereka suka, lebih friendly. Dan gue sama audiens juga nggak ada yang kayak, wah Yuda followersnya banyak nih, ntar gini, mau minta foto gitu. Bro, lu ketemu gue, tegur. Ngobrol kita silaturahmi baik, nggak usah. Gue bukan siapa-siapa, gue sama aja sama lu semua. Iya kayak ada sampai ada yang nge-DM, bang gue tadi liat lu di Amet, gue sungkan mau negur. Lu di mana sekarang? Gue temuin.
Ya udah ketemu aja, kenapa ngobrol aja, lu mau nanya apa, nah kita ngobrol udah. Iya ngapain, gak usah yang gimana-gimana lah Bang dari gue. Gue orangnya santai banget sih kayak gitu-gitu. Nah, oke. Jadi memang ya mengenai positioning dan lain-lainnya itu kalau bisa kita samain sama audiens. Jadi jangan terlalu di atas tinggi banget gitu ya. Kecuali udah punya social proof ya. Bahkan gue sendiri kalau udah punya social proof tinggi pun lu bawain materi terlalu tinggian, yang ngerti orang-orang yang ngerti doang. Tapi kalau lu bisa, oh ya satu lagi nih yang penting dalam isi konten, bawain pakai bahasa, kalau Bang Gut bilang pakai bahasa tukang beca. Contoh? Kalau bahasa tukang beca yang ngerti tukang beca sama profesor. Kalau bahasain pakai bahasa profesor yang ngerti profesor doang. Itu kenapa konten gak laku kadang-kadang, walaupun daging isinya. Banyak kan udah ngerasa, gue udah sharing dalam banget nih Bang buat After Effects nih Bang, cara bikin motion 3D gitu. Motion 3D belum ada di kepalanya audiens. Cara bikin animasi gerak kayak begini. Oh ini animasi, ini bergerak begini nih. Bahasa yang dipakai juga penting. Yes. Kalau gue istilah di gue tuh ya marketingnya maksudnya switching perspektif ya. Di switch cari yang perspektifnya yang dengan gaya mudah. Betul. Bener. Jangan tiba-tiba buat yang kita mungkin pas baca udah kaget nih. Iya apaan nih gitu kan. Misalnya kita di social proof deh. Iya. Ya, cara gini. Cara mendapatkan klien dengan teknik social proof kan bingung ya. Ya gak sih? Bingung. Harusnya kan misalnya ya mungkin testimoni. Ya itu bahasanya lebih sederhana dan orang ngerti maksudnya ini gitu. Iya. Banyak yang bahasanya tuh pakai bahasa tinggian. Contoh nih ya satu lagi nih. Misalkan cara bikin sebenarnya bikin video biar nggak goyang-goyang. Cara pakai WAV Stabilizer di Adobe Premiere. WAV Stabilizer apaan? Ya gue ngerti, teman gue ngerti. Yang baru-baru jadi nggak interest. Kan kita kan bikin konten biar orang baru interest ya kan, follow kita ya kan. Banyak followersnya jadi social proof buat klien ya kan. Yoi. Nah, kita bahas ya gambar gue kok goyang-goyang, gimana caranya biar nggak goyang-goyang. Masuk akal. Caranya pakai WAV Stabilizer, efeknya selesai. Paham audiens. Dan keyword di YouTube juga gampang jadinya. Betul. Biar gambar nggak goyang-goyang. Cara stabilin gambar. Orang nyarinya itu. Pakailah bahasa yang orang pakai. Harus. Kok iya bener ya. Iya. Banyak orang kecelek di situ tuh ya. Iya, bikin konten biar mungkin mereka pikirnya kayak biar gue terlihat expert gitu kan, seperti Bang Yuda bilang harus masuk ke sosmed biar terlihat expert, bukan berarti lu harus jadi expertise gitu. Tapi ya lu juga lu expert gitu ya. Tapi lu bawainnya ya nggak harus jadi yang expert banget gitu. Nanti orang jadi nggak ada yang ngerti malah apa yang lu bawain. Kedalaman. Bawainnya bawa yang seenteng mungkin gitu. Kenapa? Karena orang datang ke sosmed bukan buat mau belajar. Mereka pengen hiburan. Makanya bawain kontennya harus ringan. Mau lebih dalam mungkin bisa di podcast kayak gini di YouTube. Maka di podcast gue keluarin nih semuanya nih. Gratis lu bayar lu harusnya lu. Gue keluarin semuanya. Pasti lu, gue yakin banget audiensnya kasih solusi itu cakep-cakep. Maksudnya kayak gini-gini tuh ditontonin gitu. Yang penting edukasi tuh selagi bisa dimakan gratis, makan lah harus. Gue nontonin kok. Gue aja yang alhamdulillah nih gue diundang sama Bang Dery ya. Sama-sama. Gue nontonin kok. Dari kasih solusi asli. Thank you bro. Gue karena demen audionya gurih bro. Suaranya tuh enak gitu. Enak ya. Headset gitu di mobil gitu kan. Itu enak banget. Nah pas nih berarti kalau audio juga penting ya. Penting Bang Den. Sebuah video ya. Coba bayangin audio gini kita podcast, audio rekam dari kamera. Wow deh, noise pecah jauh jaraknya, ngawang gaung. Secara penonton, lu nyaman gak nontonnya? Ya enggak. Akhirnya lu gak nonton sampai habis atau lu malah skip. Nah kalau audionya kayak gini kan orang enak. Gue perjalanan kemarin ke Cirebon ke kampungnya istri gue dengerin podcast lu yang Bang Ogut baru keluar tuh. Oh ya. Di mobil dengerin gitu. Enak. Di speaker juga enak, jadi enak ngetir. Oh iya gitu. Atau sama yang lain gitu. Iya penting ya. Cuma biasanya dilematisnya gini Yud. Mereka nggak punya alat yang proper selain memang direkam. Tapi menurut lo kayak boya-boya yang murah-murah gitu 100.000, 200.000 itu bisa kan? Bisa lah, pakai HP aja bagus, apalagi pakai HP. Gue jangan lihat iPhone, maksudnya gini ya, nggak cuma iPhone kok, HP sekarang. Bahkan gue pakai Redmi 5 apa kalau salah punya adik gue, adik sepupu gue punya adik tuh, adik gue pakai nyobain, bisa kok bagus. Gue udah bikinin malah tuh konten tutorialnya cara ngedit audionya biar gurih. Cuma kadang kan audiens kalau di TikTok waktu itu gue bikin ada aja ya kan, gara-gara gue tulis headline cara bikin audio gurih gitu, dikomentarin gurih gimana maksudnya Bang Chris, apa dikomentarin gitu kayak gurih itu kayak sama lu kata tepung dia bilang. Warga TikTok kadang juga parah sih. Tolonglah ya, kita kan edukasi gitu biar bermanfaat. Gue kadang heran banget kayak ya Allah gurih, rambut gue dikomentarin Bang baju setrika, ya Allah bro gue pengen bikin konten biar lu teredukasi bikin video gitu.
Parah, makanya gue kadang mikir-mikir sih ya, untuk di TikTok tuh. Gue nggak fokus kali 1-2 kali aja lah upload gitu buat nyari traffic tambahan. Oke. Nah, perlu omnichannel Bang Der. Buat video editor juga perlu omnichannel. Perlu ya. YouTube, TikTok, Instagram perlu semua sih harus bikin. Sekarang ya, semua ya harus di ini. Yang lagi rame sekarang konten apaan, Yud? Yang bagus untuk naikin traffic. Behind the scene. Behind the scene. Sering nggak Bang Dari lihat pasti sesekali orang yang bikin akuan pakai HP. Oh iya, sering banget gue dapet tuh. Nah itu lagi laku, ikutin bikin. Oh iya tahu yang pakai handphone. Iya gitu. Oh ada yang biliar kemarin gue lihat bolanya kesini, jalan gitu. Terus bikin video produk kayak apa, bon cabe, air, ikuti. Oke. Ini pentingnya konten BTS. Kenapa gue juga kadang suka ceritain BTS gue lagi bikin video ini ngapain aja, alat apa yang gue pakai. Jadi klien tuh kadang sebenarnya bukan cuma buat edukasi, ini dapat semuanya nih Bang Der. Klien si audiens gue ke edukasi, si klien ngeliat gue, oh gini proses produksi si Yuda. Oke lah, cakep lah, alat-alat dipakai proper lah. Oh sekalian tuh. Oke. Penting bikin konten pas sekarang. Penting. Ya. Bener. Walaupun keukurnya alat kita sederhana. Betul. Kan kadang gue ngasihnya gini Bang. Kayak behind the scene nih, habis itu kan result. Ya. Yeah. Nah resultnya kelihatan. Gila alat kayak gitu aja dia bisa bikin kayak gini ya. Apalagi gue sewain alatnya yang bagus-bagus, harus bisa bikin lebih bagus dong. Lain mikirnya pasti kayak gitu. Ya. Nice nih, keren nih orang. Selain itu apa lagi? Selain behind the scene, bawahnya mungkin ada video editor, konten kreator yang belum jago-jago banget bikin konten. Nah ini yang buat pemula deh Yud. Makanya gini, kalau gue biasanya nyikat angle lain. Jadi gini, kadang kalau suatu niche atau niche ntar pusing nih ya. Intinya target audiens ya, sekelompok audiens nih yang interest sama videografi, udah kebanyakan makan tutorial nih. Makanya gue masuk sosmed ngebahas bisnisnya. Gimana cara lu ngasihin uangnya? Iya. Kayak gitu. Lu bisa cari yang lain-lain, bisa fokus kayak jadi mastering kayak video produk, bikin video produk yang cakep-cakep, atau fokus di wedding. Lu bisa sharing cara ngatur waktu buat misalkan wedding, gimana caranya waktu yang tepat untuk ngambil ini. Cara misalkan kayak contoh kemarin anak IVM dan nanya ya, Bang gimana sih Bang kalau lagi akad pengennya dimunculin footage lain kayak penontonnya dan lain-lain gitu, keluarga gitu. Itu bikin konten. Audiens. Jadi jangan anggap audiens tuh ya bukan berarti merendahkan audiens ya, teman. Gak semua orang di sosmed itu udah paham sampai selo gitu. Ketika lo mau bikin konten, apalagi di dunia lo kayak gini, lo setidaknya udah satu level di atas mereka. Mereka yang belum tahu. Ya. Ketika mereka merasa wah ini bermanfaat buat gua banget nih. Oke lah, follow lah gitu. Nah, itu dulu tuh mendingan tuh. Iya, aman lu dapat followers baru. Iya. Iya kan? Oke. Nah, kalau video editor atau konten kreator dapat duitnya dari mana selain dari endorse? Konten kreator sama video editor. Enggak, maksudnya dia video editor terus dia ngonten kan. Ya. Nah, dapat duitnya dari mana selain dari jadi vendor atau jadi agency? Bisa bikin produk digital. Oke. Sekarang gini Bang Der, gak usah jauh-jauh nih. Pasti banyak yang belum kepikiran. Kira-kira lu semua nih ya, nih gue coba ya share. Lu mau gak kalau gue kasih ebook, ya misalkan, lu mau gak beli ebook gue nih, harganya misalkan 20.000, isinya gimana caranya lu dapetin klien? Oh ya mau. Bisa gue jual 20.000 tuh. Nah lu juga bisa jual. Gak cuman itu, yang lain. Cheat sheet untuk settingan kamera syuting outdoor dan indoor. Ebook tuh ya? Ebook bikin. Oh kalau di outdoor misalnya mau pakai diafragma gede, pakainya settingan ISO sekian, aperture sekian, terus kalau bisa pakai ND filter kalau mau dapat bokeh di luar gitu. Bikin cheat sheet. Oh kalau settingan di luar gini nih patokannya biar enak, tersesuaian lagi mah. Orang mau beli. Bener, ini yang pada nggak kepikiran sih. Coba, lu pasti punya knowledge, lu tahu pasti cara nyeting kamera, lu tahu cara ngedit video. Misalnya lu bisa bikin ebook nih jual 20.000, 30.000 gitu ya. Jualan shortcut penting Adobe Premiere. Iya. Orang butuh. Iya. 20.000 jangan lihat 20.000 yang belinya berapa Bang? Nah. Kalau follow sudah banyak yang beli berapa tuh? Iya bener. Organik aja bisa tanpa ads tuh. Ya iya. Iya. Banyak nggak tahu cara monetize-nya ya itu ya. Gue harap sih yang nontonnya mudah-mudahan ya teredukasi bahwa ketika lu punya skill editing video, lu bisa share di sosmed, bisa bermanfaat lagi buat orang banyak gitu. Karena ketika waktu itu gue diundang Adan temen gue ke film pendek ini tayang di CGV, gue ketemu Agung Hapsah, gue cerita soal EVM gitu kan. Agung Hapsah cuma bilang keren, good work, dan dia bilang pasti anak-anak video tahu Agung Hapsah lah ya. Dia bilang Indonesia needs a lot of video editor. In the future emang butuh Bang, butuh ya. Butuh, apalagi ke depan udah mulai ada ini dan itu, konten kreator baru bermunculan, bisnis masuk online semua. Oh itu kan pasti apalagi kalau mau buat video, advertisingnya pasti butuh video. Tambah lagi satu lagi. Apa? CEO Instagram bikin video kemarin.
Instagram udah mulai fokus ke konten video reels. Oh, gue lihat ada Mosri di Twitter tuh. Yes, bener, ada 4 tuh dia jabarin tuh. Gue bikin Q&A langsung ke anak-anak audiens gue. Apa yang lu lihat? Peluang apa yang lu lihat? Gue bikin konten bang, bikin konten. Betul, bikin konten gak salah. Tapi buat yang gak mau bikin konten, tapi harus bikin konten sih ya. Menurut gue ya. Yang peluang lainnya adalah makin banyak konten kreator baru bermuncul yang butuh. Dan gak semua orang punya waktu ngedit video. Yes. Yut bener. Sampai CEO Instagram ya bilang bahwa dia melihat dari sisi konten kreator ya. Sekarang audiens gue pribadi lebih nikmatin konten video. Gue udah malas baca gitu kan. Capek. Kadang kan gue buka sosmed paling kalau mau tidur ya. Gue pengen nonton video gitu kan. Ya makanya Reels sekarang kenceng banget tuh. Dia macem-macem lah ya. Makanya. Gue pengen tahu dong. Lu untuk dapetin ini, mungkin podcast ini kan tuh sekarang kita udah ngobrol hampir sejam nih. Pengen tahu lebih ringkasnya biar lebih padat. Lu ada course gitu-gitu kan nih? Oke, ya betul. Coba. Pengen tahu gua. Nah, ini nih. Itu di link sih, Bang Der. Ya coba lu klik dong. Yang di link itu. Itu boleh. Coba dong. Oke. Buka dulu. Follow link dong. Iya. Oke. Enggak, itu cuma buka aja sih masuk. Oke. Yang paling atas, belajar jadi freelance video itu. Apa sih yang lu punya nih? Lu akan ngasih apa sih ke mereka? Intinya lu ini bang, gua itu tujuannya gue ngomongin tujuan bikin editing video mastery. Gua sadar di luar sana banyak orang yang kayak gua, senasib sama gua, punya passion di videografi, punya kesukaan di dunia video, entah editing entah videografi. Cuma nggak semua orang punya uang buat kuliah. Bukan berarti gue bilang kuliah nggak penting. Lu punya duit ya kuliah. Gue kalau punya duit saat itu gue pengen kuliah yang tinggi, kayak IKJ gue gitu. Cuma gue punya duit. Nah, gue coba bekalin mereka buat yang mau jadi freelance videographer. Nih, EVM buat bekal untuk dapetin job dari skill yang lo punya. Editing video mastery ini ya. Iya. Oke. Gue ajarin sampai bisnisnya, mulai dari cara ngeditnya, setting kamera, semua gue ajarin. Berdua gue sama Adan. Oh, Madan. Iya, collab. Adan juga lagi naik tuh. Iya. Ini orang ini ada di sini nih. Yang video editor yang ini gue buka ya Dan ya. Video editor ternyata dia fokus di bagaimana cara color grading yang bagus, tapi ternyata Adan buta warna parsial. Itu gue. Lu harus duduk Dan di sini Dan habis ini Dan. Iya. Nih, oke, berapa Yud kalau boleh tahu Yud? Oke. Ya elah. Tuh sekarang 396. Enggak, gue enggak mau jual mahal-mahal Bang Der. 396. Iya. Gue enggak mau jual sampai kayak 1 juta, 2 juta, gue enggak mau. Karena kan banyak kayak gitu. Dan ilmu lu kan bisa gini, dengan dia bayar 1 juta kan otomatis nanti insya Allah akan investasi dapat klien yang mungkin puluhan juta. Kenapa lu cuma jual 300? Karena gue punya cita-cita, at least lu udah ikut kelas gue pengennya lu balik modal dulu. Jadi gue cariin juga kliennya ketika lu serius, lu ikut seleksi untuk masuk ke kelompok yang mau gue bikin, nanti gue akan kasih job. At least lu balik modal. Jadi enak, mereka dapat ilmu dan mereka ngerasain cuannya. Gue nggak cuma ngomong doang ngasilin cuan terus gue ngajarin cari cuannya, enggak, bahkan nggak gue kasih channel kliennya, enggak gue. Gue pikirin itu semua. Salah kan satunya gue bantu bang, gue bantu. Lo ngebantu ya. Ya, bisa nggak lo kasih cuannya lewat menjadi mitra di Kasih Solusi ketika aplikasinya udah jadi? Oh bisa banget. Gue akan umumin sama anak IVM di next live ya. Buat anak IVM nih yang nonton ini, gue akan umumin bahwa nanti ini bakal bagus banget. Dia nggak bohong. Serius. Nggak bohong. Ini yang lu cari selama ini. Jadi ini yang lu cari selama ini. Jadi ini off air ya guys ya. Gue ngobrol sama Yuda tadi di ruangan kerja gue, ya kan. Sebelum masuk ke sini itu gue jelasin, ini aplikasinya akan begini. Dibilang, wah ini kabar baik buat para IVM nih. Iya. Ini semua harus ikut. Karena banyak nih. Ini gue buka sedikit Bang. Boleh. Banyak yang Bang, gue udah punya porto. Kan gue selalu ngutamain portofolio kan buat jatah perang kita dong. Iya. That's why gue suruh selalu anak-anak kelas gue tuh punya di segala macam aspek. Entah video profile, video produk, semua harus bikin kalau bisa. Wedding dan macam-macam. Kenapa? Biar lu gak nutup peluang cuan lu ketika lu ketemu klien apapun itu lu bisa hajar. That's why gue sampai ke Bali 7 bulan untuk dapetin portofolio underwater. Jadi ketika gue ada yang nanya, Mas bisa gak mau ada project nih iklan tapi ada syuting underwater juga? Bisa. Nih portofolio saya. Jadi dia nggak nyari-nyari yang lain. Gitu. Nah jadi gini, udah akhirnya mereka paham portofolio penting. Terus taruh di mana Bang? Nah tungguin Kasih Solusi punya aplikasi. Tungguin. Mantap. Gue asli gue announce secara resmi nanti. Iya dong. Pasti. Iya maksud gue. Iya biar mereka. Tapi gini syaratnya guys. Lo kalau mau gabung di Kasih Solusi sebagai mitra. Ya kan nanti kan banyak tuh ada mitra-mitra yang tergabung di aplikasi Kasih Solusi kan ada video editor, ada fotografer gitu kan dan lain sebagainya. Lu mantepin dulu, naikin valuasi diri lu dengan belajar sama Yuda.
Insya Allah jaminnya gue sama Adan sama gue sama Adan sharing sebanyak-banyak. Nah, lu belajar sama Yuda sama Adan gitu. Maksudnya buat lo juga ketika gini Yud, lu bina dong calon-calon mitra kasih solusi nantinya. Pasti. Belajarin yang bagus biar begitu lo udah masuk dalam satu aplikasi, dia bisa bertempurnya udah enak. Iya, jadi udah punya bekal gitu. Nah, jadi ketika lo dapat klien minta ini gampang kerjain. Selesai. Itu kan harus punya ilmunya. Ini kenapa ya? Gue excited juga jadinya bang. Karena gue pribadi ya dulu punya porto gue cuma taruh di sosmed. Oke. Terus apa gitu? Susah dapat klien kan. Terus taruh di mana? Google Drive, di YouTube gitu. Juga orang nggak akan nemuin gitu. Ya jasa satunya mungkin harus ngiklan. Kan nggak semua orang punya budget buat ngiklan. Gue jadi mau ngiklan nggak punya duit kan. Google Ads gitu, jasa video gitu kan. Bogor misalkan. Ya sekarang buat gue kasih solusi. Pas Bang Deddy cerita tadi di kantornya, gue kaget sih kayak wah ini. Ini solusi buat kalian semua yang mau dia gitu. Tapi lo harus bagus dulu sama dia nih. Iya. Dan ini gue bakal fokusin pokoknya anak-anak lulusan dari VM udah masuk sini. Bener ya? Deal ya? Serius. Gue lagi nyari mitra sebanyak-banyak ke soalnya nih. Serius, gue akan produksi sebanyak-banyak. Mantap ya? Iya. Keren lo Yon. Ini cakep sih. Iya. Daripada gue pusing kan. Kadang kan ya gue mencoba untuk dealing sama beberapa platform juga yang dimana lagi butuh video editor. Nanti jobnya bukan gue lempar ke mereka. Iya dong. Itu kan. Ya sekarang kalau udah kayak begini bro, ya elah bro. Oke. Gue enak. Gue gak akan ambil. Ya udah gue terserah deh gue mau dapat. Lo mau ngasih cuan gue berapa? Gue fair-fairan sama anak-anak gue. Kadang misalkan kayak, ini ada job nih 1 juta. Gue ambil cepet boleh nggak? Boleh bang, ya udah. Gue ambil 200 boleh nggak? Boleh ya udah. Tapi gue kasih tahu harganya berapa gitu. Jadi kan enak, sama-sama enak. Kan koneksi gue misalkan gitu. Jadi ntar ke depannya gampang. Kalau emang dapat rezeki lu sini, alhamdulillah gue senang. Gue butuh ngeliat lu yang lulus EVM gitu ya, udah belajar sama gue, sama Adan gitu. Kayak bang, alhamdulillah nih sekarang job banyak banget dari kasih solusi sampai gak handle. Waduh gila sama. Lebih senang dapat endorse sih jujur kalau kayak gitu ya. Iya banyak ya. Betul. Editingvideomastery.id ya. Iya, editingvideomastery.id. Atau klik link di bio gue lah. Ntar mungkin gue kasih link di Bang Diri Agenter. Boleh. Nanti boleh itu. Siap. Pokoknya lu atur aja. Lu didik mereka, gue titip. Gue titip, lu bagusin, lu cakepin, lu mantepin biar dia punya portofolio yang bagus. Begitu nanti insya Allah Februari atau mungkin ya mudah-mudahan Allah cepetin gitu ya. Nah biar masuk tuh udah mantep. Nah ini nantinya juga apa ya, industri di advertising Indonesia kita bikin bangga. Di Indonesia tuh ternyata tuh digitalisasinya kenceng banget. Betul. Itu. Betul. Ini solusi yang lagi dicari sama anak EVM. Jadi pas banget gue kayak ya Allah alhamdulillah, gue jujur di situ kayak alhamdulillah ya Allah gitu kan. Udah diundang ke sini gitu, seneng banget. Terus dapat solusi juga ini Bang, bener-bener namanya kasih solusi sih. Kasih solusi. Kan main. Kasih solusi ujung-ujungnya kasih duit dari klien. Iya. Thank you Ayut ya. Bang Dir sama-sama, gue seneng banget. Kita kasih solusi.